Seluruhnya, siap gerak. Kepada pembantu kita, hormat gerak. Tegak gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik, Pak. Terpujilah nama Tuhan yang boleh memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita boleh hadir kembali di ruang kelas kita ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bapak mau ajak dulu kita untuk bernyanyi lagunya Allah itu baik. Tahu? Tahu, Pak. Nyanyikan ya sambil bertepuk tangan. Allah itu baik. 2, 3 ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih. Bapak minta salah seorang dari kita untuk berkenan memimpin kita di dalam doa. Silakan, Nak. Ada yang mau? Silakan kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberkati kami. Mulai pembelajaran kami, kiranya Engkau berkatilah dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak akan absen dulu kehadiran kita, Nak ya. Fani, Hadir, Pak. Jerni, Hadir, Pak. Natania. Hadir Pak. Adapun yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Bapak mau sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yaitu yang pertama, setelah menggali informasi dari berbagai sumber seperti dari internet, nantinya kamu bisa menjelaskan apa itu demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu kamu juga bisa menelaah bagian Alkitab untuk menjelaskan hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, Bapak mau memberikan soal pretest dulu kepada kita. Jadi, soal ini adalah cakupan atau muatan dari materi kita hari ini. Ya, kamu boleh mengerjakannya, ada 10 soal. Ya. Ya. Waktunya selesai. Ayo, Nak, silakan kumpul kembali. Topik tentang hak asasi manusia dan demokrasi ini adalah materi yang penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, di sini Bapak perlihatkan kepada kita ada 4 buah gambar. 4 buah gambar 1.1 sampai 1.4. Nah, Bapak mau bertanya dulu kepada kita, setelah kalian memperhatikan gambar ini, coba berikan dulu pandanganmu. Yang manakah termasuk hak asasi manusia dan demokrasi, dan gambar mana yang menunjukkan pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia? Ada yang memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Saya, Pak. Ya, silakan ulang. Saya mau memberi tanggapan pada gambar 1.1. Nah, di situ dapat kita lihat itu adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia, di mana para aparat kepolisian melakukan tindakan yang kurang baik kepada pihak demonstran dengan cara melakukan kekerasan seperti pemukulan, Pak. Iya, tepuk tangan untuk ulang. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan terhadap gambar ini, Nak? Saya Pak. Di sini saya ingin menanggapi tentang gambar 1.2. Di situ gambar itu merupakan pelanggaran demokrasi karena para masyarakat demokrasi itu melakukan tindak kekerasan dan tidak tertib dalam menjalankan demokrasi dan merusak fasilitas umum. Iya, tepuk tangan untuk Tania. Nah, tinggal gambar 1.3, 1.4. Siapa yang mau nanggapi, Nak? Saya Pak. Ya. Saya memberikan tanggapan pada gambar 1.3. Pada gambar tersebut dapat kita lihat seseorang melakukan orasi dengan baik, menyampaikan pendapat dengan tidak melakukan tindak kekerasan atau melakukan kerusuhan terhadap aparat keamanan. Iya, tepuk tangan. Kita satu gambar lagi, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Jerni. Dari gambar 1.4 dapat kita lihat bahwa adanya hak asasi manusia. Dapat kita lihat dari gambar tersebut adanya rela tolong menolong antara sama manusia yang sedang terluka. Iya, tepuk tangan untuk Jerni. Bapak mau ajak kita untuk mencari berbagai informasi
terkait materi kita ini melalui handphone atau melalui internet. Masing-masing punya HP, nak? Silakan coba tunjukkan HP-nya. Iya, Pak. Iya, nah kamu boleh searching konsep demokrasi dan juga arti hak ajasi manusia. Masing-masing sudah mencatat, nak? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kita yang pertama yang bisa memberikan penjelasan. Demokrasi berasal dari kata demo yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, secara sederhana, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan rakyat. Nah, ada lagi, nak, yang bisa memberikan tambahan terhadap konsep demokrasi ini? Silakan Tania. Di sini saya ingin menambahkan, Pak, bahwa keberhasilan suatu negara dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Adanya sikap toleransi terhadap perbedaan. 2. Persamaan di hadapan hukum. 3. Adanya pemilihan yang bebas dan damai. Iya, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang Bapak mau minta kita dulu untuk membacakan definisi arti dari hak ajasi manusia. Saya Silakan. akan membacakan definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar atau fundamental yang melekat pada diri manusia yang sudah sejak manusia dilahirkan, bahkan sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya. Ada lagi, nak, yang bisa memberikan tanggapan atau yang mau bertanya? Silakan, nak. Saya, Pak, Silakan, Pak. apakah ada hubungan antara hak dan kewajiban, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Adakah hubungan antara hak dan kewajiban? Ada yang memberikan tanggapan, nak? Silakan. Ya, silakan, Pani. Menurut saya, hak dan kewajiban berjalan bersama-sama. Kita akan memperoleh hak setelah kewajiban dijalankan. Sebaliknya, setelah kewajiban dilakukan, maka kita akan mendapatkan hak. Hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan. Iya, benar sekali. Ada tidak ayat Alkitab yang bisa kita jadikan acuan untuk memahami hubungan antara hak dan kewajiban? Saya, Pak, Ya, silakan. saya mau memberikan tanggapan mengacu pada ayat Alkitab. Nah, di sini saya mau mengambil dari cerita Adam dan Hawa. Di cerita tersebut, Adam dan Hawa memiliki hak untuk kekuasaan Taman Eden. Mereka bisa memakan buah pohon yang ada di taman itu, tetapi Tuhan memerintahkan mereka supaya tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, artinya Tuhan memberikan kita hak, yaitu kebebasan untuk memilih, dan juga kewajiban kepada kita untuk mentaati perintah Tuhan. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah mengalami proses yang panjang dalam hal penerapan demokrasi. Ya. Dan pada zaman kita sekarang ini, kita sudah menganut sistem demokrasi Pancasila. Akan tetapi, kalau kita lihat realita di dalam kehidupan masyarakat kita atau melalui media televisi, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran demokrasi dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang bisa kasih contoh, nak? Saya, Pak. Iya, silakan Tania. Di sini saya mengambil contoh pelanggaran HAM dari kasus Ferdy Sambo yang sekarang sedang hangat diperbincangkan. Dalam kasus ini, seorang aparat kepolisian yaitu Jenderal Ferdy Sambo membunuh bawahannya yaitu Brigadir Joshua. Itu merupakan salah satu pelanggaran HAM karena merebut nyawa orang lain. Seharusnya jika Brigadir Joshua ini memiliki kesalahan, dihukumlah dengan setimpal. Tuhan juga mengajarkan kita agar tidak membunuh. Larangan itu terdapat dalam hukum Taurat kitab ke-6, yaitu jangan membunuh. Baik, saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Tania. Menurut Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita tidak boleh menyakiti, membunuh, dan melakukan kekerasan sama manusia. Bila ada yang bisa memberikan contoh lain, nak, terkait dengan pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia, silakan. Saya, Pak, saya mau
memberikan contoh pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, sering terjadi bahwa kasus di mana hukum itu terjadi semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang artinya, Pak, mereka yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi seolah-olah lebih berkuasa daripada mereka yang tidak memiliki kedudukan sama sekali. Ada contoh seperti seseorang yang mencuri ayam dihukum 2 tahun, sedangkan para korupsi dihukum 1 tahun. Apakah itu kan, Pak, tindakan tidak adil? Nah, seperti ada tertulis di dalam ayat Alkitab di Yesaya 11 ayat 4. Tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Baiklah, saya akan memberikan contoh lain pelanggaran HAM yang terjadi terhadap kebebasan beragama yang menyebabkan tidak bebasnya satu kelompok masyarakat untuk melakukan ibadah. Nah, pada saat ini Bapak akan bagi dulu kita menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, coba Aldo, ini dia ke sini. Tugas masing-masing kelompok adalah mencari ayat-ayat Alkitab yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membangun demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian melakukan analisa terhadap kasus praktek money politik, terutama menjelang masa-masa pilkada. Oke, waktu diskusi selesai. Sekarang Bapak minta kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Baiklah Pak, kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Ada beberapa ayat Alkitab yang dapat dijadikan acuan untuk memahami demokrasi dan HAM. Ayat yang pertama yaitu Matius 22 ayat 17 sampai 21. Pada perikop ini berbicara tentang sikap Yesus terhadap politik dan kekuasaan. Yang ditekankan pada bacaan ini adalah bahwa setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Sedangkan pemerintah harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Ayat kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Praktek demokrasi ditunjukkan lewat cara hidup jemaat mula-mula yang selalu berkumpul dan menunjukkan kepedulian di antara mereka dengan menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang lain sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat yang ketiga, Mazmur 133 ayat 1. HAM dapat diwujudkan melalui hidup rukun sebagai saudara dengan tidak saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika kelompok 2 ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Waktu dipersilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terhadap diskusi kelompok 1. Waktunya dipersilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat? Pertanyaan yang kedua, di dalam kitab Mazmur, untuk mewujudkan HAM tersebut dilakukan melalui hidup rukun. Nah, coba berikan contoh hidup rukun. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan pertama tentang tanggung jawab yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Pertama itu bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau infrastruktur. Yang kedua, memberi bantuan kepada korban bencana alam dan orang yang kurang mampu. Yang ketiga,
juga memberi pendidikan kepada masyarakat bagian pedalaman, dan yang terakhir bisa menjamin hak-hak warga negara yang berada dalam negara asing. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu contoh-contoh hidup rukun. Yang pertama, menghindari konflik. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar sesama. Dan yang terakhir, memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Adapun ayat Alkitab yang dapat dijadikan acuan untuk memahami demokrasi dan hak asasi manusia, ayat yang pertama kita ambil dari Yeremia 29 ayat 7. Perintah Allah untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Nah, kesejahteraan kota dapat kita terapkan dengan yang pertama membayar pajak, yang kedua ikut serta memberantas praktek-praktek korupsi, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan bagi yang kurang mampu, dan yang terakhir menegakkan hukum. Ayat kedua, Bilangan 35 ayat 9 sampai 34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Jadi Allah sendiri menjamin hak hidup setiap orang sekalipun ia melakukan dosa. Ayat ketiga, Lukas 6 ayat 31. Yesus memberi perintah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya, kita tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Galatia 3 ayat 28, tiap orang diciptakan sama dan berharga di hadapan Allah. Apapun latar belakang usia, jenis kelamin, suku, bangsa, etnis, agama, warna kulit, dan tingkat sosial ekonominya. Demikianlah hasil pemaparan kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok 1, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba beri tanggapan kelompok 2 terhadap praktek hukuman mati. Pendapat kami bahwa kami tidak setuju diadakannya hukuman mati. Karena dalam gambaran Allah, kita seturut dengan rupa Allah di mana kita tidak ada hak untuk mengambil nyawa seseorang. Terdapat dalam perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Baik, saya akan menambahkan di dalam kitab Yohanes pasal ke-8, di situ diceritakan seorang wanita yang hendak dilempari, tapi Allah berkata, siapa orang yang tidak melakukan dosa berhak melempari wanita tersebut. Tetapi seseorang pun tidak ada yang berani melempari wanita tersebut. Artinya Tuhan tetap memberikan pengampunan terhadap orang yang berbuat dosa. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kesalahan harus ditindak secara hukum tanpa harus menghilangkan nyawanya. Berikan aplaus tepuk tangan untuk. Coba kalian berikan tanggapan dan komentar kalian mengenai adanya praktek money politik atau memberikan uang serangan fajar pada saat pesta demokrasi atau pemilu. Coba ada yang bisa memberikan tanggapan? Di sini tanggapan kami dari kelompok 1 itu, money politik itu kan termasuk dalam hal suap, Pak. Jadi tindakan yang dapat kita ambil itu tidak menerima suap tersebut dari calon pemimpin. Karena dalam Alkitab juga melarang kita menerima suap yang terdapat dalam kitab Keluaran ayat 23, pasal 23 ayat 8 yang berbunyi, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jadi sebaiknya suap itu tidak kita terima. Dan kita juga memilih pemimpin itu dengan jujur. Itu juga terdapat dalam Alkitab yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 3 yang berbunyi, yaitu orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi marilah kita memilih calon pemimpin kita dengan jujur dan tidak menerima suap. Karena dari situlah kita dapat memperoleh pemimpin yang bijaksana dan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Kita juga sudah menelaah beberapa bagian Alkitab yang berbicara tentang materi kita.
Bapak mau minta dulu kepada kita masing-masing untuk menuliskan di selembar kertas 2 saja contoh perilaku bagaimana kamu mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai remaja Kristen. Oke, sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Dimulai dari Paldo. Coba, Paldo, apa yang bisa kamu lakukan, Paldo? Ya, menurut saya yang pertama itu bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku dan agama. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam pemilu secara bebas dan jujur. Sudah? Menurut pendapat saya, Pak, yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Lanjut. Menurut saya, Pak, yang pertama berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan daerah saya, misalnya dengan cara bergotong royong. Yang kedua, mengikuti upacara hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan. Iya. Lanjut ke Tania. Menurut saya yang pertama itu menghormati orang tua dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah. 2. Tidak membuli teman-teman di sekolah yang memiliki kekurangan secara fisik atau karena status sosial. Menurut saya, kita sebagai manusia harus saling menghormati antar umat beragama dan menghargai umat beragama yang sedang menjalankan ibadah. Menurut saya, yang pertama itu tidak memaksakan kehendak atau keinginan pribadi dan melaporkan kepada pihak berwajib orang yang melakukan kejahatan. Pada bagian ini, Bapak mau minta kalian dulu untuk membuat simulasi atau mendemonstrasikan sebuah rapat kerja. Katakanlah rapat kerja OSIS ya, untuk membicarakan program-program OSIS yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus OSIS yang sudah menghadiri rapat ini. Agenda rapat kita kali ini yaitu membuat program-program mewujudkan demokrasi dan HAM dalam lingkungan sekolah. Bagi para pengurus OSIS yang mempunyai pendapatnya bisa disampaikan pada rapat ini. Ini kedua, usulan dari saya, gimana kalau di sekolah kita ini kita buat koperasi sekolah. Jadi siswa-siswi sekolah kita ini bisa mengembangkan bakat kewirausahaannya di luar sekolah. Terima kasih atas usulan dari Jernih. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Saya kedua. Saya mau memberi usulan bagaimana kalau di sekolah kita ini kita buat UKS. Yang dimana UKS kita ini akan berguna bagi siapapun yang ada di sekolah kita ini. Dan jika ada teman kita yang sakit, kita langsung merujuknya ke UKS tersebut. UKS ini seperti puskesmas sekolah. Ada lagi teman-teman yang ingin memberi pendapatnya? Saya ketua. Saya mau memberikan usulan yaitu dibuatnya pentas seni di sekolah kita ini. Dengan adanya pentas seni, siswa-siswi yang berada di sekolah ini dapat mengembangkan bakatnya, seperti bermain alat musik, bernyanyi, menari, serta paduan suara. Terima kasih Pak Ni untuk pendapatnya. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya ketua. Selain pentas seni, bagaimana kalau kita membuat eskul di sekolah kita seperti bela diri, sepak bola, bola basket, dan bola voli. Dengan adanya eskul ini, siswa-siswi di sekolah kita ini dapat mengembangkan bakat mereka dengan ekstrakurikuler ini. Ada lagi? Saya ketua, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan sekolah lain untuk mengadakan perlombaan baik di dalam bidang sains maupun bidang olahraga. Oke, terima kasih atas pendapat para pengurus OSIS. Pendapat itu dapat nanti kita wujudkan semua. Rapat ini saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu. Anak sekalian, selain mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia di lingkungan sekitar kita, diharapkan kita sebagai remaja Kristen juga bisa mensosialisasikan
kesadaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia ini kepada teman-teman kita di sekolah atau kepada sahabat kita. Jadi untuk itu Bapak minta kepada kamu untuk membuat slogan, ajakan untuk menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, di sini Bapak memberikan kertas supaya kamu tuliskan slogan. Udah selesai dibuat slogannya, Nak? Sudah, Pak. Tunjukkan dulu ke temanmu apa yang sudah kamu buat, Nak. Silakan. Ini adalah contoh slogan demokrasi. Golput bukan solusi. Ayo memilih. Nah, di sini kita diajak supaya kita tidak golput. Karena pilihan kita menentukan kesejahteraan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Maka dari itu, jangan golput. Ayo memilih. Jadi ajakan untuk tidak golput. Ada lagi yang lain, Nak? Silakan. Ada, Pak. Ya, Tania. Dalam slogan ini ada kata-kata yaitu sukseskan Pileg dan Pilpres 2024 aman, damai, dan sejuk. Stop provokasi, stop hoax. Yaitu stop untuk mengajak seseorang melakukan kecurangan, menyebarkan kebohongan, dan berita-berita yang tidak benar, memutarbalikkan kebenaran. Jadi, marilah sukseskan Pileg dan Pilpres 2024 aman, damai, dan sejuk untuk Indonesia menuju lebih baik. Iya, tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, marilah kita menghayati kembali bahwasanya demokrasi dan hak asasi manusia ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa kepada hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita juga dapat menghargai hak-hak seseorang dan menampilkannya melalui praktek dan pengamalan hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa mencerminkan kepedulian, mencerminkan juga cinta kasih, menghargai orang lain yang berbeda, ya, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan sosial, kehidupan bangsa kita yang lebih baik lagi melalui partisipasi baik itu partisipasi politik, memberikan pajak dan lain sebagainya. Semoga di kemudian hari kita bisa menjadi remaja-remaja yang bisa menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa dan negara kita ini. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Bapak minta salah seorang dari kita untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berbentuk selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam.